bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, Teman, iya. My friend, oke. Hari ini teman-teman mau diajak Bu Nikma membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa ya? Nah, sebelumnya Bu Nikma mau tanya teman-teman, kalau nanti mau belajar di Sentra Balok, belajar di sini, kira-kira kepinginnya kelasnya itu pastinya kepingin yang gimana? Yang nyaman gitu ya? Yang nyaman, yang aman, yang bersih. Nah biar kelas kita nyaman, kelas kita aman, kelas kita bersih, apa ya yang harus kita lakukan? Kita harus sepakat, harus apa? Tulis Bu Nikma Peter, kira nih nomor 1 suaranya sehat apa Dan? Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Rumah. Kelasnya dibersihkan 1. Membersihkan kelas. Biar apa kira nih? Biar nggak kotor, biar bersih. Ada lagi? Apa lagi? Yang kedua, selain membersihkan. Kalau sama teman harus gimana? Baik sama teman. Apa lagi ya? Sayang sama teman. Apa lagi? Tidak dorong-dorong. Oke. Dorong-dorong. Apa lagi? Tidak jahat. Berarti kalau tidak jahat itu baik sama teman. Terus kalau selesai menggunakan mainan, kita sepakat untuk apa? Dibereskan. Berarti membereskan mainan. Mainan ada lagi. Yang keenam, banyak sekali. Siapa lagi? Rajin sekolah. Kalau datang sekolah tepat. Terlambat apa tepat waktu? Tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Bu Rima ada ide gimana kalau kita nanti waktunya bermain atau waktunya cuci tangan kita harus setuju? Setuju apa tidak ya? Setuju sedikit setuju. Berarti Bu Rima tulis apa ya? Bergantian. Bergantian untuk apa aja? Apa aja banyak sekali kata Nabil. Apa aja ya? Cuci tangan, apa lagi? Mainan Peter. Iya, kalau bergantian berarti tidak berebut. Oke. Terima baca ya, teman-teman dikenalkan. Nomor 1, kita sepakat teman-teman kelompok Al-Hadi B sepakat bahwa yang pertama kita harus membersihkan kelas. Yang kedua, baik sama teman. Yang ketiga, sayang teman. Yang keempat, tidak dorong-dorong. Yang kelima, membereskan mainan. Yang keenam, datang sekolah tepat waktu. Yang ketujuh, bergantian. Bergantian apaan?
Setuju ya teman-teman ya? Dari angka 1 sampai angka 8. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setuju? Berarti nanti di kelas kita harus seperti ini, 1 sampai 8. Oke? Tepuk semangat. Nah, teman-teman, dari angka 1 sampai angka 8 tadi, Bu Nikma mau kita menyimpulkan. Mari kita simpulkan. Tadi kan ada yang membersihkan kelas. Bu Nikma punya gambarnya. Tada! Berarti peraturan keyakinan kelas yang pertama, teman-teman harus membuang sampah di mana? Setuju teman-teman? Oke, kalau setuju Bu Nima tempel. Ditempel di sebelah sini. Yang kedua, tadi membersihkan kelas kata Dirani. Yang kedua ada baik sama teman. Yang ketiga sayang sama teman. Tidak dorong-dorong. Berarti tandanya harus sayang teman atau saling menyayangi. Lo ngambil pinter saling. Nah, Bu Nima punya gambarnya. Ini tandanya teman-teman saling menyayangi. Setuju apa tidak? Yang setuju angkat tangan. Oke, Bu Nima tempel kalau setuju semua. Yang ketiga, yang kelima membereskan mainan. Mengembalikan mainan ke tempat. Nah, Bu Nima punya gambar apa ini? Oh, kenapa anaknya? Ada anak perempuan sedang merapikan mainan. Jadi teman-teman setelah menggunakan mainan bertanggung jawab. Diapakan? Dirapikan. Siapa yang setuju? Setuju angkat tangan. Yang setuju? Oke, kalau setuju semua Bu Nima tempel di keyakinan kelas kita. Selanjutnya, tadi ada yang bilang bergantian Bu cuci tangannya, bergantian Bu mainannya. Bu Nima punya gambarnya. Ada gambar apa? Iya, bergantian atau namanya antri. Anak yang disiplin. Bisa seperti ini nanti. Setuju ya? Setuju ya? Yang setuju angkat tangan. Siapa yang setuju? Bu Nima tempel. Tempel ya. Selanjutnya, tadi ada mendengarkan Bu Guru atau namanya. Wow. Ada Bu Guru sedang menjelaskan. Teman-teman menghargai.
Boleh kita seperti ini? Ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oke. Yang terakhir ditambah bersama. Kalau mengerjakan teman-teman itu masih dibantu apa tidak? Nah, jadi anak yang mandiri. Lihat, ini ada gambarnya. Yang dibantu karena sudah hebat, sudah pintar, bisa mengerjakan sendiri. Setuju? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya, masih ya, 8, 9, 7 ya. Mas Lima setuju apa tidak? Setuju. Oke, karena semua setuju, lima tempel di sini. Oke, teman-teman, Bu Lima ulangi keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di kelas adalah nomor 1. Membuang sampah. Ya, membuang sampah pada tempat sampah atau menjaga kebersihan. Yang kedua, sayang teman. Yang ketiga, membereskan mainan kita. Yang keempat, sabar menunggu giliran. Sabar menunggu giliran. Yang kelima, mendengarkan bu guru, menghargai orang lain. Main sama teman. Iya, yang terakhir belajar sendiri atau mandiri. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, teman-teman setuju? Bu Lima mau menempelkan fotonya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, saya Zirdali Matin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gresik, dari TK Muslimat NU 29 Mahkota. Hari ini mau melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Di sini saya tidak ingin menggurui karena saya tahu pengalaman ibu-ibu ini lebih tinggi, lebih banyak pengalamannya. Pengalaman adalah ilmu yang terbaik. Betul nggih? Nah, tapi karena saya mendapatkan ilmu tentang budaya positif, saya mau membaginya. Entah itu kita nanti lihat penerapannya di sekolah bagaimana. Apakah kita sesuaikan dengan keadaan sekolah? Monggo. Oke. Ibu-ibu, kalau saya berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa sih yang ada di benak ibu-ibu? Perilaku yang positif, perilaku yang baik. Oke. Bu Eli apa Bu Eli? Iya sama. Didisiplin. Iya. Ada lagi? Ya, betul sekali. Perilaku budaya positif itu memang perilaku positif. Perilaku positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya itu berarti kan suatu kebiasaan. Positif berarti yang baik, suatu kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan di sekolah. Lanjut Bu Ruli. Nah, ini tadi sudah saya tanyakan budaya positif. Apa sih yang terbesar di benak ibu-ibu? Nah,
Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan positif, suatu kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang secara kontinu. Lanjut. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif perwujudan dari nilai-nilai. Nah, kita akan belajar tentang apa sih nilai-nilai itu, apa sih keyakinan universal itu. Nah, nanti kita akan belajar di slide selanjutnya. Lanjut Bu Ruli. Pentingkah penerapan budaya positif di sekolah? Sangat penting. Oke, lanjut. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang ke-8, segitiga restitusi. Nah, ini puncaknya di segitiga restitusi. Lanjut Bu Ruli. Kita akan pelajarinya satu-satu. Saya akan berbagi pemahaman saya satu-satu. Ini ada seorang psikolog. Kita kenalan dengan seorang psikolog namanya Dr. William Glasser. Nah, beliau meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu apa sih? Miskonsepsi itu suatu kesalahpahaman. Miskonsepsi berarti sebuah kesalahpahaman terhadap suatu konsep. Nah, konsepnya apa aja? Kita lihat ada 4 konsep. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Konsep yang lama, dulu ada konsep guru itu selalu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi, anak harus diberi penguatan positif baru bisa melakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa yang memaksa, anak-anak terpaksa melakukan akhirnya, ya Bu ya. Lanjut. Apakah semua konsep ini betul apa salah? Salah Bu Eli ya. Nah, coba kita lihat. Lanjut Bu Ruli. Nah, ini ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Dia adalah seorang penulis. Stimulus respon itu adalah anak diberi stimulus baru bisa merespon. Misalnya anak diberi pancingan dulu, baru anak baru merespon. Nah, itu paradigma yang kita pahami. Nah, kita rubah paradigma tersebut menjadi pendekatan teori kontrol. Coba sebelumnya saya mau coba melakukan kegiatan. Misalnya ada A dan B, misalnya ada Bu Zain dan Bu Imas. Bu Eli dan Bu Imas, maaf. Bu Eli menggenggam erat tangannya. Kenapa menggenggam? Gak mau membuka. Karena menggenggam mau menjaga sesuatu yang sangat berharga. Entah itu uang, entah itu emas, entah itu apalagi Bu Eli yang berharga. Pokok barang yang berharga. Terus Bu Imas di sini mau membujuk Bu Eli. Ayo Bu Eli dibuka. Entah itu terserah Bu Imas mau dibujuk dengan dipaksa, mau dirayu, mau dikasih uang, mau dibentak-bentak, terserah Bu Imas. Kira-kira Bu Eli mau membuka apa enggak? Mau membuka? Enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Karena itu barang yang harus. Oh, karena barang itu. Berarti Bu Eli teguh pendirian. Ya. Ya. Nah, kenapa? Terus
bisa mengontrol kita membuka atau menutup itu siapa? Diri sendiri. Berarti kontrol itu berasal dari diri sendiri. Nah, coba kita rubah paradigma kita, pemikiran kita dari stimulus respon. Anak diberi stimulus baru merespon. Anak dikasih hadiah terus baru anak merespon. Coba kalau nggak ada hadiah, apa yang terjadi? Nggak mau ya, Bu ya. Nah, coba kita rubah paradigma kita dari stimulus respon kepada teori kontrol. Caranya gimana? Kalau stimulus respon ini ada tabel kanan dan tabel kiri. Tabel kanan, tabel kiri ada stimulus respon. Mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama apa enggak? Tidak. Ada yang butuh uang, ada yang butuh, iya, saya butuh uang. Oh, butuh kasih sayang. Ada yang butuh perhatian, ada yang butuh rekreasi. Ya. Nah, berarti stimulus respon ini betul apa salah? Salah. Yang betul adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, nah kita lihat sampai bawah. Semua orang melihat hal yang sama. Yang teori kontrol, setiap orang memiliki gagasannya sendiri. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa apa enggak? Enggak bisa, karena kita berusaha. Nah, caranya gimana? Kita berusaha memahami orang tersebut, bagaimana dia melihat dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, anak butuh kasih sayang, akhirnya di kelas menangis, akhirnya di kelas memukul teman. Nah, kita pahami dulu bahwa dia melakukan sesuatu itu karena tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kasih sayangnya, kebutuhannya tadi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa apa enggak? Kayak Bu Eli tadi, enggak mau, saya enggak mau buka. Kan saya yang mengontrol diri saya sendiri. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang selanjutnya, teori kontrol kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang dengan menang. Lanjut dulu nih. Apa makna disiplin? Nah, siapa yang masih mengartikan disiplin di sekolah seperti ini? Disiplin adalah tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin dihubungkan dengan hukuman. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita pernah mikir disiplin seperti ini, gitu. Nah, patuh, disiplin itu berarti anak patuh pada peraturan. Baris ya baris, antri ya antri. Gak mau tahu, pokoknya harus antri, gitu ya. Harus urut, pokok harus urut seperti ini. Nah, harus lurus kata Bu Rosi. Oh, itu namanya disiplin memaksakan diri. Iya betul, tepuk tangan untuk Bu Eli. Nah, semua ini, disiplin yang seperti ini akan menghasilkan ketidaknyamanan dari anak. Akhirnya, anak itu akhirnya terpaksa. Lanjut Bu Ruli. Ini adalah suatu disiplin yang memaksa kata Bu Eli. Nah, disiplin yang salah. Lanjut Bu Ruli. Ini ada, nanti kita pelajari gimana yang benar. Disiplin ada dua ilmuwan yang sana nggak kelihatan. Ini tebak kata jadinya, tebak orang. Yang di sini ada bapak pendidikan kita. Iya, iya, betul. Yang sebelah kanan ada ciri-cirinya, ada perempuan, kelihatan tangannya, rambutnya pirang. Bu Iim. Itu namanya Diana dosen.
Nah, ini mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti disiplinnya itu ada tanggung jawabnya. Nah, itu namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Ikhlas, betul. Nah, ini artinya disiplin, Bu Rosi. Ya, ini disiplin yang betul. Lanjut, Bu Ruli. Nah, disiplin itu tadi sudah dijelaskan di depan. Budaya positif itu perwujudan nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu nilai kebajikan, bukan kebijakan. Kebajikan yang disepakati bersama suku, bangsa, agama tanpa membedakan suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini yang memayungi kita jadi payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jika kita melakukan suatu perbuatan, nah kalau bisa ini jadi payungnya, jadi prinsipnya, jadi pedomannya. Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau seseorang ingin bertanggung jawab, berarti dia harus melakukan sikap yang memunculkan rasa tanggung jawab. Mau disiplin, berarti gimana caranya saya bisa disiplin. Kalau mau mandiri, gimana caranya saya bisa mandiri. Nah, itu nilai kebajikan. Caranya dengan melakukan disiplin positif. Nah, disiplin positifnya itu tidak dengan bujukan, rayuan, hukuman, paksaan kayak tadi. Harus dari diri anak. Namanya kesadaran diri. Namanya motivasi intrinsik. Nah, kalau misalnya kita sering memberi imbalan biar anak itu disiplin, tapi ternyata suatu hari imbalannya itu nggak ada, akhirnya anak-anak nggak mau disiplin. Iya, misalnya seorang anak takut sama satu gurunya, misalnya kalau nggak disiplin nanti saya ditegur, kalau di kelas saya nggak disiplin nanti saya ditegur. Akhirnya, nah kalau nggak ada gurunya izin nggak masuk, akhirnya ribut. Itu disiplin intrinsik apa enggak? Motivasi intrinsik apa enggak? Enggak, karena bukan dari diri, karena orang lain. Lanjut, Bu Ruli. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Kalau di Indonesia itu namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ada banyak nilai-nilai kebajikan yang diambil dari organisasi pendidikan atau institusi pendidikan. Kita lihat ada apa aja, coba dulu lanjut. Ini ada profil pelajar Pancasila. Ada apa aja, Bu, dimensinya? Gotong royong. Nomor 1 dulu, Bu An. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis. Ada berapa, Bu? Hitung dulu. Ada 6. Lanjut, Bu Ruli. Selanjutnya, kalau misalnya kita mengambil dari institusi ini, ada banyak, bisa kita lihat banyak sekali. Kalau kita meyakini toleransi itu penting di sekolah, monggo bisa dibuat keyakinan, dibuat disiplin kelas. Empati itu penting, monggo. Jadi nggak harus ambil profil pelajar Pancasila, tapi sebenarnya profil pelajar Pancasila itu sudah menaungi semua, gitu ya, sudah menaungi semua. Nah, itu ada 9 pilar karakter dari Indonesian Foundation. Nah, ada cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan.
keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini sudah ada ya di profil pelajar Pancasila nih. Lanjut. Nah, ini banyak sekali, bisa dilihat sendiri. Ada tentang keterampilan hidup, petunjuk hidup. Oke, ada banyak sekali. Nah, ibu-ibu monggo mau ambil yang mana yang sesuai dengan karakteristik peserta didik jenengan apa? Monggo diambil yang mana. Karena semua itu bebas. Mau ada lingkup agama, nggak ada lingkup agama. Lanjut. Yang pilih itu yang kotak tadi kan? Semua boleh dipilih. Nggak kelihatan. Nanti saya copy-in. Nah, ini monggo diambil dari yang mana. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu sudah dinaungi di profil pelajar Pancasila. Cuma nanti kalau profil pelajar Pancasila itu kan secara global. Misalnya berakhlak mulia itu ada apa aja, bertanggung jawab, akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah gitu, kepada Tuhan gitu. Nah, kalau ini dijabarkan, tapi nanti kita akan mempelajari yang seperti ini, yang secara universal seperti ini. Lanjut Bu Ruli. Kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa tiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kayak tadi misalnya Bu Eli tadi menggenggam di Hardik nggak buka, di Cemooh nggak buka, dikasih misalnya Bu Eli ini sangat butuh sekali uang, misalnya ya Bu Eli ya, sangat kebutuhannya ini adalah ekonomi, kebutuhan uang. Terus ada Bu Imas memberikan uang, dibuka apa enggak Bu Eli? Ya dibuka, karena memang Bu Eli butuhnya uang, itu kebutuhan dasarnya. Jadi Bu Eli membuka itu karena ingin mendapat apa yang kita inginkan, yaitu kebutuhan dasarnya tadi. Lanjut Bu Ruli. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling mendasar itu nomor 1, kebutuhan hidup. Manusia butuh makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Ini tidak bisa digantikan dengan apapun, karena manusia butuh ini, paling mendasar. Yang kedua, nah untuk yang 2, 3, 4, 5, biasanya tiap anak berbeda-beda. Ada yang butuh kasih sayang dan rasa diterima, yaitu diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang nomor 3, butuh penguasaan, ingin dihargai, pengen memimpin, pengen berprestasi, diakui. Pasti, jangankan anak-anak, kadang kita yang dewasa gitu ya Bu Elia. Nah, butuh kebebasan juga. Ada yang butuh kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan, butuh tertawa, ya Bu Sylvia. Butuh tertawa, butuh bermain, humor. Nah, sebenarnya kita semua butuh ini semua Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi, nah ada satu kebutuhan dasar yang paling tinggi, paling diperlukan. 1 ini pasti, 2, 3, 4, 5. Nah sama juga seperti anak-anak kalau belajar itu, sikap anak-anak pasti menandakan salah satu keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, lanjut dulu nih. Nah, ini penerapan disiplin, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah. Hukuman dapat berupa fisik atau psikis, perbuatan, kata-kata. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor
hukuman ini biasanya kalau kita sudah menyusun peraturan, anak tinggal melakukan, akhirnya anak itu nggak paham. Kamu pakai sepatu hitam, jangan masuk kelas. Nah, kenapa? Padahal dia nggak tahu kenapa. Nah, itu peraturan itu satu arah. Biasanya dilakukan dengan hukuman. Terus konsekuensi itu akibat dari apa yang dilakukan. Misalnya seorang anak mencoret-coret buku temannya. Terus konsekuensinya dia harus mengganti buku temannya. Itu adalah konsekuensi. Kalau restitusi itu ada proses dua arah. Proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ditanya dulu, kamu tadi ngapain? Baru dipahami, iya nggak apa-apa. Mungkin guru dulu juga seperti itu. Itu hal yang manusiawi. Nah, dia dipahami dulu. Terus lalu pasti dia akan menyebutkan, misalnya dia berantem dengan temannya. Terus pasti dia bilang, aku nggak dipinjemi mainan sama ini. Nah, terus kita harus melakukan restitusi, menanyakan keyakinan dulu. Apakah ini sesuai dengan keyakinanmu? Nah, baru anak bisa diajak bertanggung jawab. Disuruh minta maaf, dia akan melakukan sendiri karena dia sudah meyakini nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Nah, nilai-nilai tersebut itu harus disepakati bersama antara anak dengan murid, harus disepakati bersama. Baru anak paham. Lanjut Bu Ruli. Lanjut. Ada motivasi yang mendasari perilaku anak. Motivasinya ada 3. Yang pertama, yang paling bawah sendiri. Yang paling rendah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak nggak mau datang terlambat. Biar apa? Biar tidak dihukum sama gurunya. Biar tidak ditegur sama gurunya. Nah, yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Aku mau melakukan ini, aku mau disiplin, nanti biar dapat hadiah sama bu guru karena bu guru sudah menjanjikan. Nah, itu motivasinya bukan dari diri anak. Motivasinya keduanya dari orang lain. Karena motivasi eksternal, motivasi dari luar diri anak. Ya betul, yang mana? Yang paling atas, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia menghargai dirinya, berasal dari motivasi intrinsik. Lanjut Bu Ruli. Ada 5 teori kontrol guru. Coba kita lihat, kita nanti di posisi kontrol yang mana? Coba ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Lanjut Bu Ruli coba. Nah, yang pertama posisi penghukum. Posisi penghukum ini dia sudah memberikan peraturan, anak tinggal melakukan. Kalau salah berarti dihukum. Itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini biasanya indikatornya dia matanya melotot sambil nunjuk-nunjuk. Itu biasanya indikatornya, ciri-cirinya penghukum itu seperti itu. Ya, suaranya keras, pakai teriak-teriak. Nah, itu adalah seorang penghukum. Kalau seorang penghukum ini apa akibat yang diterima oleh anak-anak? Dia akan didampingi, iya betul. Mangkel. Kalau sakitnya tuh di sini, ya. Dalam Bu Eli. Nah, membekas seumur hidup, iya Bu Is, betul. Nah, iya. Nah itu tidak menjadikan anak disiplin.
malah menjadikan anak membangkang. Berdesi. Iya. Jadi mengembangkan bahasa Jawanya. Saya bahasa Inggris biasanya Bu Rosi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya bu gurunya gini loh, kamu lo nggak sayang sama aku, soalnya gak disiplin loh. Akhirnya anaknya tersebut loh, berarti gara-gara aku gini, akhirnya dipikir bu guru aku nggak sayang, gitu ya Grace ya. Guruku sayang. Nah, ada pembuat rasa bersalah. Oh, gara-gara aku, ibu lo kecewa sama kamu lo nggak bisa terbaik. Oh, berarti seharusnya tidak, Bu Eli. Coba, seharusnya tidak. Yang selanjutnya, biasanya kan tujuan kita bicara itu biar anak tahu kalau dia salah, gitu ya Bu Eli. Nah, yang selanjutnya sebagai teman. Kalau membuat rasa bersalah itu teman aja, teman. Selanjutnya teman. Teman itu ayo tak dilakukan demi bu guru, kayak gitu. Itu namanya teman. Iya, akhirnya dia dilakukan karena bu guru. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini hanya bagian mantau. Dia mantau, dia punya peraturan, dia pantau, dia melakukan kesalahan apa enggak. Kalau melakukan diberikan konsekuensi atau sanksi. Itu seorang pemantau. Pemantau ini biasanya nada bicaranya datar, terus dia seorang yang formal, lurus. Oh iya, pakai desi. Gak ada yang pakai desi ya di sini ya? Gak ada, berarti gak ada yang pemantau. Yang terakhir manajer. Manajer ini manajer. Nah, ini kalau manajer ini dia kalau anaknya melakukan kesalahan, dia tidak menghukum atau memberikan konsekuensi. Dia menanyai dulu, kenapa, memahami anaknya, kenapa kamu melakukan ini. Itu adalah seorang manajer. Lalu dia mencari solusi bareng-bareng, berkolaborasi dengan anaknya. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Itu seorang manajer. Akhirnya anak itu berpikir cara penyelesaian masalah, berpikir kritis gitu ya. Lanjut. Kira-kira ibu-ibu mau jadi yang mana ini? Manajer. Oke. Tapi memang di manajer kah posisinya Bu Eli? Oh iya. Manajer. Iya. Semua pasti pernah merasakan semua posisi ini, ya Bu ya. Tapi bagaimana caranya kita itu memberikan yang terbaik? Yaitu dengan melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Umpama kalau kita punya murid terus diperlakukan dengan antara ini itu bagus gak? Jadi istilahnya ya kadang-kadang pakai menghukum, kadang-kadang membuat rasa bersalah, kadang-kadang sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi tidak satu fokus untuk manajer. Iya. Itu bagus kira-kira enggak? Kalau menghukum tidak Bu Eli, memang tidak. Setegas-tegasnya kita, kalau bisa dihindari menghukum. Tegas itu tidak harus menghukum, kamu harus melakukan. Manajer bisa tegas. Tapi memang kita lihat yang kita hadapi adalah anak kecil ya Bu ya. Kita lihat karakternya dulu, kita dekati dulu. Misalnya kita jadi teman dulu, nggak apa-apa. Baru suatu saat kalau dia siap, kita bisa jadi seorang manajer. Oke, Harus jadi itu. karyawan dulu ya. Karyawan dulu ya. Teman dulu, pemantau manajer. Tapi ini kalau saya bilang tergantung karakteristik anak yang kita hadapkan dulu. Karena kita kan anak TK. Kalau SD, SMP Juga tergantung permasalahannya apa yang iya, kalau permasalahannya sangat berat, itu kita butuh jadi manajer. bisa Bu Iis. Cuma Kita harus masalah itu berat ya kita harus sebagai manajer. Tapi kalau masalah ini kan kalau
Iya, betul. Nah, yaitu kita lihat masalah karakteristik. Iya, betul Bu. Ya, sebenarnya yang baik itu antara teman, pemantau, dan manajer. Dua posisi kontrol ini diusahakan tidak digunakan. Pemantau sepertinya cari aman. Melihat toh Ibu, melihat toh saya. Ya. Nah, itu pemantau. Kan kita bisa jadi pemantau, bisa jadi teman. Kayak Bu Rosi katanya, kalau saya waktunya tegas ya tegas. Saya waktunya berteman dengan anak-anak saya ya saya. Iya, betul. Semangat ya Bu ya. Manajer itu nggak harus tegas kok Bu Eli. Tergantung dari tegasnya. Iya. Bu Ruli. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada kasus seorang anak tidak membereskan mainannya setelah digunakan. Kira-kira posisi penghukum dia akan berkata apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu tuh. Hukumnya baik hati. Iya. Sambil melotot. La ilaha illallah. Gitu. Nah, itu kalau menghukum, oke, kata Bu Rosi tadi seperti itu. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, Kalau bilang kalau bilang Bu Guru lah ganti lah, Bu Gurunya beli lah, gitu. Oke, yang ketiga tadi posisi teman. Ayo dibereskan. Oke, ayo dibereskan. Nanti tak bantu, gitu ya. Gak usah dibereskan, nanti tak bantu, gitu. Itu teman itu. Yang selanjutnya posisi apa tadi? Pemantau. Pemantau itu gimana? Ya Bu Is, betul. Nggak dirapikan. Kalau nggak dirapikan, apa konsekuensinya? Langsung gitu. Iya, betul. Yang manajer itu gimana? Dicatat, masuk bon. Dapat bintang. Kalau manajer itu ditanya dulu alasannya apa. Biasanya kan kadang anaknya terburu-buru, pengen makan, pengen main. Tuh, tanya alasannya dulu, baru kita cari solusi bersama-sama. Ya, kadang kesuwen dari ibuan. Soalnya anak-anaknya kabur semua. Lanjut Bu Ruli. Nah, ini kalau kasus penghukum, dia akan berkata besok tidak boleh bermain lagi karena mainannya nggak dirapikan. Hukuman kan? Berarti aku dihukum nggak boleh mainan lagi. Tapi sebenarnya itu kayak menggertak Bu ya. Besok lo nggak apa-apa. Iya. Namanya juga anak, itu nggak bisa dijadikan pedoman. Selalu pasti tidak dirapikan. Berarti mesti kata rapi no. Lagi-lagi nggak dirapikan. Kapan sih bisa merapikan? Adanya melontot juga matanya. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak membereskan mainan. Bu Guru sedih lihatnya. Kamu lo nggak membereskan mainan. Kamu sedih. Bu Guru sedih lihatnya. Itu nadanya halus. Kamu nggak sayang ya sama Bu Guru. Berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu untuk apa itu bereskan mainan. Lanjut Bu Ruli. Yang teman, ayolah bagaimana sih kamu? Ini sambil tertawa-tertawa biasanya, sambil senyum-senyum kalau teman. Nah, sudah dipraktekkan Bu Rosi. Kalau pemantau, apa peraturannya? Ini daftar nadanya, apa peraturannya? Kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak bereskan mainan? Waktu cuci tangan kamu bereskan dulu mainan. Ini. Selanjutnya, yang kita lihat yang manajer Bu Ruli. Apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu perbaiki? Apa yang kamu lakukan? Nah, ini nggak harus diucapkan semua. Kita lihat besar kecilnya kesalahan anak. Kalau kesalahannya tidak besar, mungkin apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Lanjut.
Pembuat rasa masalah, iya. Gara-gara aku Pak Guru kecewa. Lanjut. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, penghukum ini langsung kelihatan. Lanjut. Selalu pasti yang paling terakhir selesai. Nah, ini sering ya Bu ya. Selalu pasti yang mesti kok terakhir dewe. Ini apa ini? Ini penghukum Ibu-ibu. Penghukum. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Manajer. Teman. Manajer. Lanjut. Ayo bantulah demi Bu Guru ya. Teman. Lanjut. Apa sanksi atau konsekuensinya? Sanksi atau konsekuensinya? Pemantau, karena dia langsung konsekuensinya apa? Kamu nggak melakukan. Lanjut. Ketika waktunya makan kamu di sini dulu, selesaikan tugasmu. Penghukum. Oke. Lanjut. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Kelihatannya ya. Terus lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini mumpung kita mau menghadapi peserta didik baru. Saya punya sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Coba kita pelajari. Lanjut Bu Ruli. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ada yang tahu? Oke, kalau peraturan mengikat. Kalau keyakinan, kalau keyakinan menurut hati nurani. Dan dilakukan bersama-sama. Harus dilakukan. Ya. Kalau keyakinan itu boleh ya? Dari dalam hati. Oke, betul semua. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu berarti kita sudah membuat, Bu Guru sudah membuat. Di sentra balok nanti kamu harus pertama merapikan mainannya sampai rapi. Kedua, setelah makan langsung pindah di karpet duduk, gak boleh berdiri. Yang ketiga, habis dipakai langsung dikembalikan. Nah, itu memang bagus Bu, memang bagus. Tapi itu peraturannya berarti satu arah atau dua arah? Satu arah dari guru tok. Anaknya terpaksa melakukan ya nggak tahu. Karena kan kontrol oleh guru, peraturannya dibuat oleh guru, bukan dibuat bersama-sama. Nah, ada yang namanya kesepakatan kelas itu sama seperti keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan kelas. Jadi kita buat bersama-sama. Misalnya kelompok Al-Hadi ditanya dulu, anak-anak nanti mau jadi anak yang bagaimana? Yang tertib Bu, yang pintar. Nah, kita lanjutkan alurnya. Nanti kita bisa membuat semua yang diminta anak kita tampung. Kita tulis di papan tulis misalnya. Setelah itu kita cari hal yang sama. Misalnya merapikan mainan Bu setelah digunakan. Oke. Sama bukunya kalau sudah selesai dikembalikan. Itu kan berarti anak yang bertanggung jawab. Yang pertama poin bertanggung jawab kita sudah dapat. Nah, kalau seperti itu kan anak-anak akhirnya ingat kan Bu ya? Ingat karena dia yang menyuarakan sendiri. Nah, itu. Buat peraturan sendiri. Kenapa Bu? Buat peraturan sendiri kesepakatan. Iya, sama. Buat kesepakatan atau peraturan keyakinan. Itu namanya keyakinan Bu. Kalau peraturan itu satu arah. Nah, keyakinan kelas misalnya aku harus sayang sama teman. Aku harus membantu teman. Masuk ke nilai bergotong royong. Kita tulis besar. Bergotong royong. Isinya apa? Membantu teman. Nah, kita nggak usah panjang-panjang Bu. Kita ambil poinnya saja. Misalnya bertanggung jawab, ya poin besar itu bertanggung jawab. Nanti kita jelaskan di dalamnya ada apa aja bertanggung jawab itu. Lanjut Bu Ruli. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Jadi bukan setelah bermain harus dirapikan, enggak. Tanggung jawab. Nah, terus
ini. Mandiri itu ada apa aja, kerjaannya sendiri, pakai sepatu sendiri, gitu. Dilakukan sendiri semua, gitu. Yang kedua berupa pernyataan universal. Universal tadi, pernyataan universal itu tadi ada bertanggung jawab, disiplin, empati, yang tadi Bu ya, yang banyak banget. Sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Nah, ini terserah ibu-ibu. Kira-kira di kelas anak-anak apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Nah, jadi mereka boleh berpendapat, boleh tidak menyetujui, terserah mereka. Karena mereka dilibatkan, akhirnya mereka akan muncul motivasi intrinsiknya. Lanjut Bu Ruli. Segitiga restitusi, apakah itu dan bagaimana caranya? Segitiga restitusi itu, lanjut Bu Ruli, suatu dialog antara guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya ini dilakukan jika anak melakukan masalah. Nah, jika anak melakukan kesalahan, kita bisa lakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya dipraktikkan oleh guru yang berposisi kontrol sebagai manajer. Biasanya menggunakan segitiga restitusi. Lanjut Bu Ruli. Ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama paling bawah sendiri, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut, saya akan jelaskan satu-satu. Lanjut Bu Ruli. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip, dilakukan berdasarkan prinsip kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan, sehingga dapat menggeser identitas gagal anak ke identitas sukses. Lanjut Bu Ruli. Menstabilkan identitas itu biasanya kata-katanya ada ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Nah, kalau anak ditanya kesalahan, kamu tadi ngapain? Gitu. Kenapa dilakukan? Nggak apa-apa kok, Bu Guru juga pernah gitu. Nggak apa-apa, gitu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memahami anak, nggak apa-apa kok nggak ada manusia yang sempurna. Pasti semua melakukan salah. Bahkan Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Jadi anak itu nggak dijudge salah kamu, nggak gitu. Kalau langsung dijudge salah kamu, kira-kira anaknya makel. Akhirnya nggak bisa dilanjutkan Bu ya, langsung makel. Nah, padahal kita berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lanjut Bu Ruli. Yang kedua, sisinya ada validasi tindakan yang salah berdasarkan perilaku setiap individu memiliki alasan, yaitu untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dengan mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Seperti di video saya kemarin, ada Reza yang nggak mau merapikan bukunya. Nah, itu kan saya tanya, ada tahap yang pertama tadi menstabilkan identitas ya. Saya tanya dulu, kenapa? Tadi saya ajak bicara dulu. Tadi sudah selesai bacanya, baca buku tentang apa? Gitu. Kenapa sudah dikembalikan apa? Belum Bu. Oh, berarti dia tahu salahnya. Belum Bu, berarti dia sadar itu kan? Dia sadar kalau belum mengembalikan. Ada kan anak yang enggak? Sudah Bu, padahal belum, ya kan? Nah, iya belum Bu. Terus kita tanya dulu alasannya, kenapa nggak dikembalikan? Aku kepengen bermain sama Kenandra. Nah, oh iya, kamu tergesa-gesa ya kepengen bermain sama Kenandra. Itu berarti kita menstabilkan identitas. Anak itu jadi apa ya? Adem hatinya, ya kan? Kita bisa melanjutkan selanjutnya. Terus
Itu validasi tindakan yang salah. Lanjut. Ini ada kata-katanya. Yang pertama, yang atas sendiri, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita memahamikan alasan anaknya butuh apa. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk loh. Tapi kamu sudah pintar melakukan tidak lebih buruk dari itu. Nah, ini biasanya untuk anak SMA ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau anak-anak sudah stabil emosinya, sudah bisa diajak menanyakan keyakinan, betul apa salah tadi, solusinya apa, baru kita tanyakan keyakinannya. Nah, ini untuk memunculkan motivasi intrinsik, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga murid akan mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dia akan tahu, oh iya, ini kan nggak sesuai dengan aku loh anak yang baik. Ya, akhirnya dia meyakini bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Lanjut. Nah, ini kita cari solusi bersama-sama. Kamu mau jadi orang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apakah sesuai dengan yang kamu lakukan tadi? Panjang ya Bu ya. Lanjut. Terima kasih. Saya tunjukkan 5 menit. Saya tunjukkan video saya. Yang segitiga restitusi sudah lihat semua atau ibu-ibu? Sudah. Mungkin ada yang ditanyakan sambil saya menyiapkan, monggo. Ini bisa kita terapkan nanti Bu ya. Saya coba dulu nanti. Mau menerapkan di sekolah? Insya Allah.
kemudian Ibu Zila membawa Najwa ke ruangan kelas tadinya. Setelah Najwa terlihat lebih tenang, Ibu Zila mengajaknya berbicara. Ini prolog gimana? Gitu. Ini menanyakan keyakinan dia mau jadi anak yang bagaimana nantinya. Setelah Najwa minta maaf, akhirnya kedua anak tersebut duduk kembali dan bermain bersama-sama. Satu aja ya kasusnya ya Bu ya. Oke, itu tadi tentang keyakinan kelas. Bentar. Saya punya contoh keyakinan kelas. Sebentar aja. Terakhir dulu. Ini keyakinan kelas, ada disiplin, isinya apa aja, mandiri ada apa aja. Yang isinya ini sesuai dengan apa ya, yang disarankan anak-anak, yang diucapkan anak-anak. Nah itu sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita siap ya Bu ya, mempraktekkan keyakinan kelas di 3 restitusi di tahun ajaran 2023-2024. Insyaallah. Oke. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini namanya? Iya, Kirani hari ini sama Bu Guru tadi sudah diajak membuat apa namanya? Iya, ada apa aja keyakinan kelas kita hari ini? Membersihkan kelas. Apalagi? Ada lagi yang diingat? Oke, cuci tangan harus antri. Apalagi ya sayang ya? Sayang teman. Oke, lagi apa tadi? Kalau habis selesai menggunakan mainan harus kita apakan tadi keyakinan kita? Dibersihkan. Lalu kalau ada Bu Guru berbicara, itu namanya apa? Menghargai orang lain.
Kirani setuju dengan keyakinan kelas kita hari ini? Setuju. Kirani kira-kira di kelas nanti bisa tidak menerapkan semuanya? Bisa. Oke. Terima kasih ya. Senang apa tidak hari ini? Senang. Terima kasih ya Kirani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Falihah, rekan sejawat dari Ibu Zilda Nikmatin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan testimoni aksi nyata penerapan budaya positif yang telah kami lakukan. Dengan adanya penyebaran pemahaman tentang budaya positif, akhirnya saya mengetahui pentingnya posisi kontrol guru dan penerapannya di sekolah kami, serta pentingnya penerapan keyakinan di dalam kelas. Semoga Ibu Zilda Nikmatin selalu sukses dan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.